Oke, kita bahas ini latihan tentang bab laju reaksi. Latihannya ini nanti ada 40 soal, jadi saya bagi jadi 4 video. Di video yang pertama, nanti saya kasih judul laju reaksi A. Ini kita bahas soal latihan nomor 1 sampai 10. Nomor 1. Ke dalam 500 ml air diteteskan X ml larutan asam nitrat 63%, sehingga diperoleh larutan HNO3 dengan konsentrasi 0,13 molar. Jika volume larutan dianggap tetap, maksudnya sebelum dan sesudah diteteskan HNO3, maka nilai X adalah, nah di sini sebenarnya kita melakukan prosedur pengenceran. Jadi kita memasukkan larutan HNO3 pekat ke dalam air. Nah itu sama aja dengan kita punya HNO3 pekat, begitu kita tambahkan air ke dalamnya. Nah prosedur yang dilakukan adalah pengenceran. Nah kalau keadaan 1 kita anggap keadaan pekat dan keadaan 2 adalah keadaan encer. Jadi kita bisa menghitung berdasarkan persamaan ini. Karena pada dasarnya dalam pengenceran jumlah mol zat terlarut itu tetap. Kalau kita turunkan dari konsep molaritas, jumlah mol zat terlarut adalah molar dikali volumenya. Nah, keadaan awal larutan pekatnya ini konsentrasinya masih dalam konsentrasi satuan persen. Jadi saya akan konversi dulu dari satuan persen menjadi satuan molar. Nah, kita bisa pakai langsung persamaan yang udah diturunkan ini. Persentasenya 63%, langsung kita masukkan 63 aja. Dikali 10 dikali massa jenisnya 1,3 gram per mililiter. Massa molekul relatif HNO3-nya 63. Nah, jadi kita tahu, oh ini HNO3 pekatnya konsentrasinya adalah 13 molar. Jadi setelah diencerkan jadi gimana? Kita hitung aja. Mula-mula 13 molar, volumenya X mililiter yang pekatnya. Diencerkan, dimasukkan ke air, kemudian volumenya dianggap tetap. Jadi tetap 500 ml. Nah, konsentrasinya menjadi 0,13 molar. Jadi di sini kita bisa menghitung berapa nilai X-nya. Nah, ini kalinya saya ganti pakai titik aja ya, supaya nggak ketukar sama X. Jadi X-nya adalah 0,13 dikali 500 dibagi 13, satuannya nanti mililiter. Nah, ini kalau dihitung berarti jadi 5 ml jawabannya. Nomor 2. Jika padatan natrium karbonat direaksikan dengan larutan asam klorida, maka akan terjadi reaksi yang ada di bawah ini. Nah, reaksinya belum setara. Kita setarakan dulu aja kayak biasa. Setarakan dulu jumlah atom logam. Kemudian jumlah atom non-logam. Terakhir kita cek jumlah atom oksigennya. Nah, ini udah setara. Koefisiennya 1, 2, 2, 1, 1. Nah, kita ditanya mana pernyataan yang salah. Ingat, perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi laju reaksi terhadap Na2CO3 itu nanti akan sama dengan laju reaksi terhadap H2O dan terhadap CO2 karena sama koefisiennya. Paling nanti beda tanda aja. Karena Na2CO3 berkurang, H2O bertambah dan CO2 bertambah, nanti beda tanda aja. Tapi intinya akan tetap sama lajunya. Cuman yang satu laju pengurangan, yang satu laju penambahan. Nah, kalau laju terhadap HCl, karena koefisiennya 2, dia akan menjadi 2 kali lipat laju terhadap H2O. Kita lihat di sini koefisien HCl 2, koefisien H2O 1. Jadi harusnya seperti itu. Nah, tentu yang satu lajunya berkurang, yang satu bertambah. Kalau yang ketiga, laju terhadap H2O itu nanti katanya akan sama dengan laju terhadap CO2. Betul, karena koefisiennya sama-sama 1. Kebetulan dua-duanya juga sama-sama produk, jadi lajunya adalah laju penambahan. Jadi pernyataan nomor 3 juga kita anggap benar. Nah, kalau yang keempat, laju terhadap NaCl itu harusnya nanti akan menjadi 2 kali lipat laju terhadap Na2CO3. Karena koefisien NaCl 2, koefisien Na2CO3 1. Sesuai perbandingan koefisien, jadi harusnya laju terhadap NaCl itu 2 kali lipat laju terhadap Na2CO3.
Yang satu laju pertambahan, yang satu laju pengurangan. Nah, jadi yang keempat salah nih pernyataannya. Nomor 3. Etanol merupakan suatu kelompok senyawa alkohol. Untuk kebutuhan industri, reaksi pembuatannya adalah melalui reaksi hidrasi etena sebagai berikut. Reaksinya kebetulan kita cek dulu udah setara atau belum. Udah setara ya. Nah, dalam keadaan tertentu, setiap 5 menit terbentuk 5 ml etanol. Jadi laju pembentukan etanol itu adalah 5 ml dalam 5 menit. Laju pembentukannya berarti 1 ml per menit. Per 1 menit. Nah, kita ditanya kalau gitu laju pengurangan uap air atau laju reaksi terhadap H2O berapa ya? Berapa mililiter per menit? Kalau dilihat di sini koefisiennya 1:1 nih. Air dan etanol. Jadi laju pengurangan air ya pasti sama juga. 1 ml per menit karena koefisiennya sama. Cuman kalau pada H2O lajunya laju pengurangan, kalau pada etanol itu lajunya laju penambahan karena etanol di sini produk. Oke, jadi lajunya jawabannya yang ini. Nomor 4. Gas etuna dilakukan dalam proses pengelasan. Reaksi pembuatannya di situ ada ditemukan oleh Wohler, reaksinya sudah setara kebetulan. Wait, saya cek dulu. Oh, H-nya ada 4. Ini harusnya 2 koefisiennya. Nah, sekarang udah setara. Kita memperoleh data reaksinya seperti ini. Divariasikan konsentrasi Ca, C2, dan H2O-nya. Nah, kita ditanya berapa orde reaksi totalnya. Nah, orde reaksi itu adalah pangkat terhadap konsentrasi. Jadi nanti reaksi ini kalau kita tuliskan persamaan lajunya, laju reaksinya itu akan sama dengan konsentrasi reaktan pertama CaC2 dipangkatkan ordenya, saya misalkan X. Dan konsentrasi H2O dipangkatkan koefisiennya juga, saya misalkan Y. Ini X-nya terlalu kecil. Ntar saya perbesar dulu. Oke. Nah, tugas kita adalah mencari nilai X dan Y. Caranya gimana? Caranya kita bandingkan. Bandingkan aja laju pertama sama laju percobaan kedua. Nah, di sini kita dikasih taunya waktu. Ingat, waktu itu berbanding terbalik dengan laju. Kan makin besar laju, waktu tempuhnya makin sedikit nih si reaksinya. Jadi, kalau kita bandingkan laju percobaan 1 sama percobaan 2, itu sama aja dengan kita membandingkan waktu yang kedua dengan waktu yang pertama. Dibalikin doang. Nah, jadi, saya masukkan di sini 30 detik dibandingkan 60 detik. Dilihat dari sini. Nah, persamaan laju reaksi itu tergantung dari konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan-reaktannya dipangkatkan koefisien. Kita masukkan dulu nih konsentrasi CaC2 di percobaan 1 0,25, di percobaan kedua 0,50. Jadi saya masukkan di situ. Konsentrasi H2O-nya tetap 0,1 aja. Nah, jadi kalau kita lanjutkan perhitungannya setengah, ini nanti sama dengan kita perkecil 0,25 per 0,50, setengah juga pangkat X. Nah, ini 1 pangkat Y ya 1 aja, nilai K-nya sama kalau suhunya sama. Jadi kita peroleh nilai X-nya 1. Ini berarti orde terhadap CaC2-nya 1. Nah, sekarang kita lanjut menghitung orde terhadap H2O. Caranya gimana? Kita gunakan percobaan yang lain. Nah, kalian kalau mau menggunakan percobaan 1 dan 3 boleh. Nah, saya akan contohin pakai perbandingan percobaan 2 dan 3. Ingat, perbandingan laju dan waktu itu saling berkebalikan. Jadi nanti saya masukinnya laju reaksi kedua itu sama dengan jadi kalau dibandingkan laju kedua dan laju ketiga itu sama dengan membandingkan waktu percobaan ketiga dan waktu percobaan kedua. Nah, tetapan laju reaksinya sama. Tadi X udah ketemu 1. Y-nya mau kita cari. Konsentrasi CaC2 di percobaan 2 dan 3 0,50 dan 0,75. Konsentrasi H2O di percobaan 2 dan 3 0,1 dan 0,2. Sederhanakan perhitungannya, jadi 2/3 sama dengan
0,5 per 0,75 itu kan 2/3 ya, pangkat 1, jadi 2/3 dikali 1/2 pangkat Y. Nah ini jadinya 1/2 pangkat Y itu sama dengan 1. Jadi nilai Y-nya, ini kan setengah dipangkatin berapa supaya jadi 1? Pasti pangkat 0. Nah yang namanya orde total itu kita jumlahkan orde terhadap reaktan pertama dan reaktan kedua. X ditambah Y, 0 ditambah 1. Jawabannya 1. Nomor 5. Senyawa fenol ini katanya digunakan pada bahan aktif di karbol ya. Reaksi pembentukannya ada di sini. Namanya sintesis Reschik-Hooker kayak ada di sini. Nah, kita diberitahu data-datanya, konsentrasi reaktannya udah divariasikan di sini. Nah, kita ditanya mana grafik yang benar. Nah, grafik ini ordenya kalau kita lihat ini orde yang nih kita mau lihat orde terhadap X2 terhadap O2 ya. Kita anggap aja ordenya Z. Nah, ini kalau ordenya -1 gini grafiknya. Jadi makin tinggi konsentrasi O2, lajunya malah makin rendah. Kalau pilihan jawaban yang B ini orde 1 nih. Makin besar konsentrasi makin tinggi laju. Ini untuk orde 0 karena berapapun konsentrasi O2-nya, ordenya tetap sama. Lajunya tetap sama, jadi ordenya 0. Nah, kalau yang ini kelihatan ordenya orde 2 nih. Jadi penambahan konsentrasi itu menaikkan juga laju reaksi tapi kenaikannya pangkat 2-nya. Nah, kalau yang ini biasanya ini orde pangkat setengah ya. Bentuknya begini. Oke, kita akan melihat atau menghitung orde terhadap O2 yang ditanya grafik laju reaksi terhadap O2. Nah, jadi kita cari percobaan yang mana yang konsentrasi O2-nya beda. Tapi konsentrasi HCl dan C6H6-nya sama. Nah, kita bandingkan aja nih percobaan 1 dan 2. Laju reaksi percobaan 1 0,25 molar per second. Percobaan keduanya 1,00. Laju reaksi itu berbanding lurus dengan konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan-reaktannya. Di sini ada 3 reaktan. Ada C6H6, HCl, dan O2. C6H6 konsentrasinya tidak dirubah. HCl juga nggak dirubah. Yang dirubah hanya O2. Nah, jadi kita bisa lanjutkan perhitungan. Ini kan K-nya sama 0,1 per 0,1 itu 1 pangkat X dan dikali 1 pangkat Y ya 1 juga. Nah, jadi kita tinggal dapat ini aja. Jadi orde terhadap O2-nya itu adalah 2. Karena setengah dipangkatkan 2 sama dengan 1/4. Jadi jawabannya yang D. Nomor 6. Diketahui untuk suatu reaksi. Nah, di sini ada 2 reaktan. Reaktannya ada A2 dan B2. Laju reaksinya kita misalkan aja V ya. Jika konsentrasi A diperbesar 3 kali, dijadikan 3A2 gitu. Dan konsentrasi B2-nya tetap B2, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Jadi ini menjadi 3V. Jika konsentrasi A di bawah tetap, jadi maksudnya tetap A2 dan konsentrasi B diturunkan 2 kali lipat. Jadi kalau diturunkan jadi setengah kalinya, maka laju reaksi menjadi 4 kali lebih lambat. Jadi 1/4V. Nah, kita anggap aja ini jadinya ada 3 kali percobaan. Nah, masing-masing kita tahu laju dan variasi konsentrasi reaktannya. Dari situ kita akan mencari ordenya. Kita bandingkan aja dulu laju reaksi pertama dan kedua. Yang satu lajunya V, yang kedua lajunya 3V. Laju reaksi itu bergantung dari atau sebanding dengan konstanta dan konsentrasi reaktan-reaktannya. Dipangkatkan orde masing-masing. Di percobaan ke-1 konsentrasi reaktan pertamanya A2. Reaktan pertama di percobaan keduanya 3A2. Nah, kalau konsentrasi reaktan B2-nya tetap gak dirubah. Jadi kalau kita hitung ini jadinya 1/3 sama dengan 1/3 dipangkatkan X. Nah, kita dapat X-nya 1. Itu orde reaksi terhadap A2. Kalau terhadap B2 gimana? Kita bandingkan lagi percobaannya. Bandingkan aja percobaan ke 2 dan 3. Ini mau 1 sama 3 juga boleh, nggak apa-apa.
Laju reaksi percobaan kedua 3V, percobaan keempat 1/4 V. Ini kayaknya kurang luas, saya geser dikit lah ya ke bawah. Di sini aja ya. Kita bandingkan laju kedua sama laju ketiga. Laju keduanya 3V, laju ketiganya 1/4 V. Konsentrasi A2-nya di percobaan kedua 3A2, di percobaan ketiganya A2 saja. Konsentrasi reaktan keduanya di percobaan kedua B2, di percobaan ketiga setengah B2. Nah, jadi kalau kita lanjutkan perhitungannya, ini jadi 12V itu sama dengan 3 dikali A2-nya dicoret ya. Dikali 2 pangkat Y. Oh, ini V-nya mah ya udah hilang ya, dicoret. Jadi kita dapat Y-nya 12 dibagi 3, 4. 4 sama dengan 2 pangkat Y, jadi Y-nya 2. X-nya 1. Orde total itu X ditambah Y. Jadi 3 ordenya. Oke, ini katanya setelah dilakukan beberapa percobaan untuk reaksi A2 tambah B2 tambah 2C menjadi 2AB ditambah C2, diperoleh grafik kayak begini. Ini artinya apa? Orde terhadap reaktan pertama terhadap A itu adalah 2 dari grafiknya gitu kelihatannya. Orde terhadap reaktan kedua 0, orde terhadap reaktan ketiganya 1. Jadi persamaan laju reaksinya gini. Konsentrasi A2 dipangkatkan 2, B2 dipangkatkan 0, C reaktan ketiganya C dipangkatkan 1. Nah, kita ditanya saat laju reaksi A2 0,1 molar, B2-nya 0,2 molar, dan C-nya 0,3 molar, laju reaksinya 5/16. Jadi 5/16 itu sama dengan K dikali konsentrasi A-nya di sini 0,1, B-nya 0,2, C-nya 0,3. Nah, yang ditanya kalau A-nya 0,2, B-nya 0,4, C-nya 0,6, laju reaksinya berapa? Kita langsung bandingin aja. Oh, ini ada percobaan yang lain. Kita bandingin aja langsung. Anggap aja ini lajunya. Sorry. Ini gini aja. Nah, kita bandingkan. Ini laju yang keduanya ditanya. Pada keadaan kedua, A-nya 0,2, B-nya 0,4, C-nya 0,6 molar. Ya. Tinggal kita hitung jadinya 5/16 V2 itu sama dengan 0,1/0,2 kan jadi setengah ya. Setengah pangkat 2 jadi 1/4. Pangkat 0 udah pasti 1, nggak usah ikut dihitung aja. 0,3/0,6, 1/2. Jadi kita dapat V2-nya di sini. V2-nya berarti 40/16 molar per second. Ini K-nya kan sama jadi dicoret ya. 40/16 kita sederhanakan bagi 4 aja ya. Jadi 10/4 atau jadi 5/2 molar per second. Nomor 8. Reaksi antara logam golongan alkali dan air menghasilkan gas hidrogen. Persamaannya ada di sini. Nah, dalam percobaan dalam detik kedua setelah 2 detik diperoleh 0,6 ml gas H2. Setelah 4 detik atau 2 detik kemudian volume H2-nya jadi 2 kali lipat. Nah, kalau kita tambah 2 detik lagi volume H2-nya jadi berapa? Nah, ini kan udah kelihatan lajunya itu adalah penambahan H2-nya 0,6 ml per 2 detik. Nah, kalau kita tambahin 2 detik lagi, nah nanti dia akan bertambah 0,6 lagi. Jadi gampangnya dia akan jadi 1,8 ml volume H2-nya. Kalau mau kita hitung laju pertambahan H2-nya itu kan bertambah 0,6 ml dalam 2 detik. Nah, setelah detik keempat menuju ke detik ke-6 berarti kan bertambah 2 detik lagi, berarti bertambah 0,6
ml lagi H2-nya. Jadi 1,2 tambah 0,6, 1,8 ml. Nomor 9, yang merupakan fungsi katalis. Ingat teori tumbukan, katalis ini adalah zat yang mempercepat reaksi. Cara kerjanya adalah memungkinkan reaktan memilih ini lintasan reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Nah, jadi fungsinya meningkatkan energi kinetik sehingga memperbanyak tumbukan. Fungsi katalis ini enggak ya, dia menurunkan energi aktivasi. Memperluas bidang tumbukan enggak juga. Biasanya memperluas bidang tumbukan itu dilakukan dengan cara menghaluskan ukuran atau mengecilkan ukuran partikel reaktan. Menaikkan tekanan, nah ini biasanya kalau menaikkan tekanan caranya adalah dengan memperkecil volume ya pada sistem yang isinya gas. Menurunkan entalpi reaksi sehingga reaksinya menjadi lebih cepat, enggak ya. Enggak ada hubungannya entalpi dengan fungsi katalis. Nah, kalau yang terakhir memungkinkan partikel-partikel reaktan menempuh jalur reaksi yang energi aktivasinya lebih rendah. Ini betul. Karena dengan memilih jalur yang energi aktivasinya lebih rendah, reaksi akan ditempuh dalam waktu yang lebih cepat. Jadi pernyataan yang betul ada 1 di sini, yang salahnya ada 4. Nomor 10. Etena dapat dijenuhkan melalui reaksi yang itu. Reaksinya C2H4, etena ditambah H2. Hasilnya C2H6. Jadi jenuh ya. Jadi alkana, jadi etana. Biasanya pakai katalis platina nikel di sini. Perlakuan yang dapat mempercepat reaksi tersebut adalah, nah kalau kita menambahkan tekanan gas C2H4 berarti artinya kita nambahin reaktan. Nah, penambahan reaktan ini akan meningkatkan tumbukan antara reaktan. Jadi produk akan lebih cepat dihasilkan, betul. Kalau menurunkan tekanan gas H2 ini artinya mengurangi jumlah H2. Mengurangi reaktan itu berarti mengurangi kemungkinan tumbukan. Jadi akan memperlambat reaksi. Kalau menambahkan katalis, tadi saya sudah sebut di sini biasanya digunakan katalis platina nikel. Nah, katalis ini kan mempercepat reaksi ya, menurunkan energi aktivasi. Jadi itu benar. Menurunkan suhu, nah menurunkan suhu biasanya memperlambat reaksi ya karena menurunkan energi kinetik. Jadi jawabannya tepat nomor 1 dan 3.